Pemirsa, pekan ini Presiden Prabowo Subianto meluncurkan aturan baru terkait dengan tata kelola ekspor hasil sumber daya alam Indonesia, yaitu menunjuk BUMN sebagai pengekspor tunggal. Tujuannya adalah untuk memperkuat pengawasan dan juga monitoring serta memberantas praktik uang atau praktik kurang bayar dan juga praktik pemindahan harga serta pelarian devisa hasil ekspor. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi penerimaan negara sebesar 15.400 triliun rupiah akibat kecurangan ekspor. 287 juta rakyat Indonesia tidak mungkin hidup baik, hidup sejahtera kalau kekayaannya diambil tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Kelapa sawit kita diekspor, hasil ekspornya tidak ditaruh di Indonesia. Batu bara kita dijual, diekspor, hasil ekspornya tidak ditaruh di Indonesia. Penjualan timah, penjualan emas, penjualan semua itu datanya ada. Masalah survival alias bertahan hidup. Itulah alasan pemerintahan Presiden Prabowo mengambil langkah progresif untuk mengamankan devisa hasil ekspor. Pekan lalu, Presiden Prabowo menyentil ekspor komoditas yang hanya membuat kekayaan alam habis dijual, namun tidak dinikmati hasilnya oleh rakyat jelata. Maka pekan ini, Presiden Prabowo langsung mengumumkan aturan baru yang mengatur ekspor komoditas sumber daya alam agar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Presiden mengumumkan terbitnya peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam saat berpidato dalam rapat paripurna DPR. Untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Skema satu pintu ekspor komoditas sumber daya alam merupakan kebijakan progresif pemerintahan Presiden Prabowo. Aturan ini akan dimulai dari 3 komoditas strategis, yaitu minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloys. Tujuan utamanya adalah memperkuat pengawasan dan monitoring terhadap ekspor komoditas sumber daya alam. Kebijakan ini juga diyakini dapat mumpuni memberantas manipulasi nilai ekspor alias under invoicing, pemindahan harga alias transfer pricing, serta mengoptimalkan penerimaan negara dengan mencegah pelarian devisa hasil ekspor. Presiden Prabowo mengungkap kerugian negara akibat praktik kecurangan ekspor sejak 1991 hingga 2024 mencapai 908 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 15.400 triliun rupiah. Menteri Keuangan menjelaskan, praktik manipulasi faktur ekspor atau under invoicing marak terjadi namun sulit terdeteksi. Praktik curang itu membuat nilai ekspor yang dilaporkan ke negara hanya separuh, bahkan seperempat dari harga aslinya. 2.600.000. Di sana di Amerika impornya 4.200.000. Jadi deltanya ada 57% lebih rendah. Ada yang lebih gila lagi, ya. Ini satu perusahaan lagi, impornya 144, 1.444. Dari sini ekspornya
Di sana 4,4 juta. Jadi di perubahan harganya tuh 200%. Itu mereka nggak salah kita bisa deteksi kapal per kapal. Jadi itu mungkin saya laporin kalau ditanya, kalau nggak ya udah. Itu berapa perusahaan berarti Pak? Wah, Ada berapa perusahaan? saya periksa 10 besar semuanya seperti itu, berarti 10 besar berarti lebih dari 10 Pak atau gimana? lebih dari 10 lah. Saya cek 10 besar, saya pengen tahu data yang kalau terpakai dilaporin, nggak, kalau semuanya kan rumit, kebanyakan. Saya cek 10. Ini baru CPO, nanti ada batu bara juga. Bergerak cepat, Kabinet Merah Putih langsung mempersiapkan kebijakan teknis sebelum kebijakan ini berlaku penuh pada awal tahun depan. Sosialisasi juga secepatnya akan dilakukan. Pemerintah juga membentuk lembaga baru dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai badan ekspor tunggal di bawah Danantara. Devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok, dan juga pelaksanaan dari ekspor CPO, batu bara dan ferroalloy yang dilaksanakan oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendak, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.